Saudara-saudari Kristus, hari ini hari Minggu biasa ke-6 tahun liturgi B. Dan pembacaan hari ini memberitahu kita Jesus menyembuhkan kita dari sakit kusta spiritual, sakit kusta rohani. Pembacaan pertama dari buku Leviticus memberitahu kita di masa Musa orang sakit kusta tidak boleh sama tinggal dengan masyarakat, dengan community. Tidak boleh sama-sama sembahyang sebab mereka kotor badan dan kotor ritual. Dan mereka tidak boleh sisir rambut. Mesti pakai kain koyak dan tutup bibir dan masih teriak kotor, unclean, supaya orang tidak dekat mereka dengan jangkit. Tapi hari ini kita dokter sakit kusta, hospital sakit kusta, ubat-ubat boleh kita menyembuhkan sakit kusta sudah. Tapi saya masih takut. Saya fikir kau pun takut kalau kau jumpa orang sakit kusta. Berapa tahun dahulu saya di Kuching. Saya bawa seminarin lewat hospital sakit kusta. Dan bila saya masuk, saya betul takut. Ada orang tidak ada hidung, tidak ada bibir. Ada orang tidak ada telinga, tidak ada jari, kaki pun tidak ada. Kadang kaki pun tidak ada. Tapi itu doktor memberitahu kita, jangan takut. Mereka ada ubat, ada treatment. Mereka tidak boleh jangkit kau. Dan sebab itu kita disuruh shake hand dengan mereka. Alamak, shake hand dengan mereka. Apa boleh buat? Saya shake hand loh. Shake hand dengan mereka. Tapi sudah shake hand, saya tidak berani pegang hidung saya, muka saya, badan saya. Balik rumah cuci banyak kali dengan sabun. Banyak kali sebab takut. Kalau kau tengok kau pun takut. Tapi kabar gembira, Injil hari ini memberitahu kita Jesus di masa dia belum ada doktor macam hari ini pun boleh menyembuhkan sakit kusta. Tapi penting daripada itu, Jesus boleh menyembuhkan sakit kusta spiritual kita, sakit kusta rohani kita, melalui mati bangkit kasih Roh Kudus, ampun dosa, selamat kita dari kematian. Sebab itu, kau dengar Injil, sudah dia menyembuhkan orang sakit kusta. Dia cakap, jangan kasih tahu orang. Dia takut orang salah faham. Dia satu Masias mukjizat saja. Masias menyembuhkan sakit kusta saja. Tidak. Dia satu Masias penderita. Satu Masias disalibkan. Satu Masias akan mati bangkit kasih Roh Kudus, ampun dosa dunia, selamat dunia dari kematian. Satu Masias yang menyembuhkan kita dari sakit kusta spiritual, sakit kusta rohani. Inilah banyak orang tidak tahu rahasia mesianik dalam Injil Markus. Messianic secret of the Gospel of Saint Mark. Rahasia messianic dalam Injil Markus. Sebab itu, Mazmur itu? Terima kasih Allah untuk ampun dosa kita. Itu yang terpenting. Mazmur ada 3 bahagian. Bahagian pertama memberitahu kita orang dosa diampuni, diberkati. Jangan lupa, ampun dosa kau, satu kurnia Allah, satu pembakatan Allah, satu pemberian
percuma oleh Allah. Sebab datang dari Kristus, mati, bangkit, kasih Roh Kudus, ampun dosa, selamat kita dari kematian. Itulah. Bahagian kedua memberitahu kita, orang dosa, akun dosa kepada Allah, Allah ampun dosa mereka. Bahagian ketiga memberitahu kita, orang dosa diampuni, gembira ba. Sebab dosa bikin kita sengsara dan mati ba. Dosa diampuni, kita selamatkan dari kematian. Kita gembira. Itulah erti surga. Nah, sebab itu tadi kita jawab 3 kali. Tuhan, kau juru selamat saya. Kau kasih penuh saya dengan kegembiraan penyelamatan. You are my refuge, O Lord. You fill me with the joys of salvation. Saya ikut English ya, sebab bahasa Malaysia lain. Dia tukar-tukar, dia tahu apa sudah. Saya ikut bahasa English ya. You are my refuge, O Lord. You fill me with the joys of salvation. Tuhan, kau juru selamat saya. Kau kasih penuh saya dengan kegembiraan penyelamatan. Pembacaan kedua, macam biasa. Pembacaan kedua tidak ikut tema. Pembacaan kedua dari surat Korintians pertama. Tetapi macam biasa, pembacaan kedua ada penting memberitahu kita. Dalam pembacaan kedua hari ini, Santo Paulus kasih tahu orang Korintians, jangan kasih skandal, artinya jangan kasih orang berdosa. Santo Paulus suruh orang Korintians, jangan kau makan atau minum makanan atau minuman sudah korban kepada berhala. Sebab kalau kau buat itu, kau buat skandal, orang lain tengok kau. Mereka fikir kau menyembah berhala, tidak menyembah Allah. Nanti lama-lama mereka pun ikut hilang iman, menyembah berhala, tidak menyembah Allah. Sebab itu mereka berdosa. Saya kasih satu contoh yang moden. Berapa tahun dahulu, saya di Diocese KK. Itu masa Archbishop John Lee, Bishop John belum jadi uskup, jadi father pun belum. Archbishop John Lee, dia kasih amaran untuk semua father. Jangan kau buat peniaga, tidak boleh beli jual dan jual buat peniaga. Kamu bikin skandal untuk orang lain. Sebab orang lain tengok ni father macam tidak beriman. Percaya wang je, percaya Allah. Nanti itu orang lain lama-lama pun tidak percaya father, tidak percaya gereja, tidak percaya Allah. Dan itu orang kasih tahu uskup John Lee, ada father buat peniaga, bikin skandal. Sebab itu John Lee, Bishop John Lee kasih tahu sama father, tidak boleh. Father tidak boleh buat peniaga. Itu penting ya. Jangan kau main-main. Apa kita buat sekarang? Kita buat apa Kristus suruh kita buat lah. Kita merayakan Eucharis, merayakan Kristus mati bangkit. Makan tubuh dia, minum darah dia. Dan Kristus sudah bangkit, kasih Roh Kudus. Boleh menyembuhkan kita dari sakit kusta spiritual, sakit kusta rohani. Roh Kudus boleh tolong kita. Janganlah kau bikin skandal. Jangan kau bikin orang lain berdosa. Dan terpenting, Roh Kudus akan tolong kita. Umum kepada gembira ke seluruh dunia, sebab dunia percaya dan diselamatkan. Mesti kita ikut orang kusta di Injil hari ini disembuhkan oleh Kristus. Walaupun Kristus kasih dia amaran keras, jangan kasih tahu orang lain.
Dia tidak peduli, dia kasih tahu sama orang. Tapi untuk kita lain, hari ini Kristus sudah mati bangkit. Sudah kasih Roh Kudus. Sudah ampun dosa kita. Sudah selamat kita dari kematian. Mesti kita umum kabar gembira ini ke seluruh dunia. Supaya seluruh dunia percaya dan diselamatkan. Amin. Tuhan memberkati kamu.